Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Di video sebelumnya kita sudah berlatih melakukan pengaturan-pengaturan atau menggunakan perintah-perintah pada tab file, home, layout, dan view. Pada video kali ini kita akan berlatih melakukan pengaturan atau menggunakan perintah-perintah pada tab insert. Oke, langsung saja. Yang pertama, kita lihat pada ribbon page atau pages. Di sini ada 3 pilihan perintah atau pengaturan. Cover page. Cover page artinya kita akan membuat sebuah halaman cover. Contohnya ini kita pilih panah, ini klik, kemudian kita pilih bandit. Maka halaman tempat kursor kita tempatkan tadi, halaman pertama akan diisi atau berisi dengan cover page seperti ini. Nanti teman-teman bisa edit di sini title-nya bebas, misalnya seperti ini ya. Bisa juga teman-teman mengedit warnanya. Caranya klik di sini, kemudian pilih warna, klik kanan, format objek, kemudian fill di sini klik, kemudian colornya kita ganti misalnya kuning misalnya, seperti ini teman-teman. Sama, ini juga bisa ganti warna, caranya seperti tadi ya. Ini juga kita bisa ganti, ini juga kita bisa ganti atau kita edit. Oke, paham ya. Selanjutnya kita pilihan perintah yang kedua yaitu insert blank page. Insert blank page ini maksudnya kita akan menyisipkan halaman baru, halaman kosong yang baru. Misal ini kursor kita klik di sini, kemudian kita klik blank page, maka akan ada halaman baru. Ini tadi halaman cover, halaman pertama, dan halaman kedua. Seperti itu. Kemudian page break. Page break artinya kita akan menyisipkan atau kita akan mengakhiri halaman yang sekarang kita sedang aktif ini dan kita berpindah ke halaman berikutnya. Misal dari sini kita klik page break, maka dia akan menuju atau membuat halaman baru. Ya teman-teman ya. Tapi kalau saya sarankan, kalau untuk page break ini tidak usah kita gunakan, karena mungkin teman-teman nanti akan bingung dengan breaks yang ini. Page break dan sections break berbeda ya teman-teman, nanti kita jelaskan di bagian berikutnya. Oke. Kemudian insert tables. Caranya misalnya kita posisinya di sini. Sini teman-teman ya. Kita mau insert table artinya kita akan menyisipkan atau membuat tabel. Caranya kita klik di sini
atau boleh juga di sini di dalam kotak ini, atau di ada gambar apa namanya panah bawah, kita ke bawah kursornya. Nah, yang vertikal ini artinya kita mau bikin berapa baris. Kemudian kalau kita kursornya kita arahkan ke horizontal, artinya kita menginginkan ada berapa kolom. Misal kita mau membuat data nama-nama siswa misalnya. Biasanya berisi nomor, nama, terus nomor induk, kemudian nomor telepon misalnya. Nomor, nama, nomor induk, nomor telepon. Kemudian siswanya misalnya ada 8. Nah, maka kita bisa langsung insert seperti ini. Misalnya kayak gini. Nah, kita bisa mengedit luasnya, luas dari masing-masing kolom ini menggunakan mouse ya. Caranya kita posisikan mouse ke garis sampai mouse atau kursor berubah tanda menjadi seperti ini. Nah, nanti bisa digeser-geser. Oke. Baris juga bisa kita rubah lebarnya. Sama, kita arahkan ke barisnya, kemudian kita geser-geser. Kita sesuaikan. Nah, kurang lebih untuk menyisipkan tabel seperti ini, teman-teman. Nah, tadi kita butuh data 10 baris karena kita akan isi 10 nama siswa. Gimana supaya bisa jadi 10? Teman-teman bisa dekatkan mouse ke sini atau kursor. Nah, sampai ada plus. Kita klik plusnya, maka akan menambahkan baris baru. Bisa juga dengan cara ini. Tempatkan kursor di sebelah kanan tabel yang paling pojok kanan, kemudian pada keyboard tekan enter. Oke. Bisa juga dengan cara ketiga. Kita blok di sini dari baris terakhir. Kemudian kursornya kita geser ke dalam yang kita blok. Kemudian klik kanan. Kemudian klik insert. Kemudian kita pilih insert rows below. Rows below artinya menyisipkan baris di bawah. Klik. Nah, seperti ini. Yang paling mudah sih ini kalau saya. Nah, kita sudah mendapatkan 10 baris. Oke, kita bisa atur misalnya tata letaknya, kita mau bikin center, kita bisa atur. Oke, kurang lebih seperti ini ya teman-teman ya, untuk insert table. Selain menggunakan cara itu, kita bisa juga insert table dengan cara ini. Nah, di sini kita bisa menentukan langsung kolomnya berapa. Di sini kita ketik 4 misalnya. Number of rows artinya jumlah barisnya berapa. Baris misalnya tadi 10 sama judul berarti 11. Kolom berapa kolom tadi? 1 2 3 4 4. Oke. Nah,
kita langsung klik OK. Seperti itu. Atau kita juga bisa menggunakan cara lain. Untuk menghapus tabel, kita bisa klik di sini. Jadi kita kursornya kita deketin ke tabel, nanti kita di pojokan ada tanda kayak gini. Kemudian kita klik sekali, klik kiri. Kemudian kita klik kanan, kemudian delete tabel. Oke. Kita juga bisa bikin tabel dengan cara draw table. Klik di sini. Maka kita bisa membuat tabel dengan cara manual. Kotak, kemudian kita mau garis, kita tinggal klik gini, garis. Kemudian kita mau nambah kolom lagi, kita seperti ini. Jadi kita kayak membuat garis-garis kotak-kotak dari pensil. Seperti ini. Kalau ada yang salah, kita bisa klik delete. Kemudian bentar. Klik delete, kemudian sorry teman-teman. Oh sorry, eraser. Kalau kita misalnya salah tadi menambahkan garis, kita klik eraser. Kemudian kita sampai kursornya berubah menjadi penghapus, kemudian klik di yang salah. Nah, seperti itu. Oke, gampang ya. Oke, kita hapus saja ini. Untuk insert table Excel spreadsheet dan quick spreadsheet bisa juga digunakan, misalnya kita Excel spreadsheet. Nah, maka kita bisa menyisipkan tabel dari Excel. Nah, nanti hasilnya seperti ini. Ini jarang digunakan teman-teman, jadi kalau saran saya tidak perlu digunakan. Kemudian ada lagi pilihan terakhir, quick tables. Di sini kita bisa memilih salah satu tabel yang sudah disiapkan oleh Word. Misal kita pilih ini. Ini kayak semacam template ya. Nah, di sini kita bisa langsung edit nama-namanya. Seperti itu. Oke. Insert tabelnya sudah. Kemudian insert picture. Caranya untuk insert picture itu artinya kita akan memasukkan sebuah gambar atau foto ke dalam dokumen kita. Caranya tempatkan misalnya kita di misal kita di sini. Gambar 1 misalnya. Caranya
klik insert, kemudian klik picture, kemudian kita cari gambar kita itu disimpan di mana. Misal dalam hal ini kita carinya di folder picture, kemudian kita cari gambarnya, misalnya gambarnya ini. Nah, gambarnya udah masuk. Kalau teman-teman pengen ngecilkan, klik gambarnya sampai dia ada ujung-ujungnya ada gambar kayak gini, kemudian pencet shift, kemudian geser kursor sampai ke pojok mengenai tanda ini, kemudian sampai dia berubah menjadi panah diagonal, kemudian kita geser. Nah, kemudian kita lepas, shift-nya kita lepas. Nah, kurang lebih seperti ini ya, teman-teman ya. Nah, untuk insert gambar sederhana banget caranya, tinggal klik insert, kemudian picture, kemudian pilih gambar yang ingin kita masukkan, seperti itu. Kemudian online picture ini kita bisa memasukkan gambar dari internet, jadi kita harus connect ke internet. Kemudian shape di sini teman-teman bisa memasukkan, kita bisa memasukkan objek-objek bentuk yang sudah disiapkan. Contoh, kita mau menyisipkan kotak. Nah, klik aja di shape, di tanda panahnya ini, atau di tulisan shape-nya, kemudian cari gambar rectangle atau kotak. Nah, kalau sudah, setelah kursor berubah menjadi plus, kita langsung bentuk objek rectangle atau kotak. Tuh. Seperti itu, teman-teman. Misalnya kita mau geser, kita tinggal arahkan kursor sampai dia kursornya berbentuk move, kemudian kita geser kanan kiri. Misal kita mau insert lagi objek berbentuk segitiga atau bundar misalnya, maka kita tinggal klik oval, kemudian kita bentuk oval. Kalau mau membentuk lingkaran, kita sambil dipencet tombol shift pada keyboard, kemudian mouse kita lepas, shift kita lepas, bentuknya seperti ini. Oke. Di objek gambar atau objek shape ini kita kenal istilah ini, teman-teman, fill dan line. Fill artinya yang di dalam, line artinya yang di luar. Maksudnya fill itu yang warna biru ini. Jadi ini misalnya kita ganti menjadi kuning. Nah, maka dalamnya kuning. Kita perhatikan di luarnya ada garis. Nah, ini yang dinamakan line. Kalau kita mau hilangkan caranya, kalau ini misalnya belum muncul, kita klik kanan, kita klik format shape. Nah, misalnya line-nya kita mau buang, kita tinggal klik no line. Seperti ini. Nah, misalnya yang biru ini kita mau rubah juga warnanya, misal mau jadi merah line-nya ya. Kemudian fill-nya mau kita rubah menjadi
hitam. Nah, maka hasilnya seperti ini. Jadi warna fill itu warna bagian dalam objek, dan warna line itu bagian luar objek. Oke. Oke, selanjutnya kita belajar menyisipkan smart art. Ya. Smart art ini adalah kumpulan diagram blok, teman-teman. Misalnya kayak gini. Kita mau membuat struktur organisasi misalnya. Nah, struktur organisasi itu misalnya dia maksudnya hierarki. Jadi kita klik hierarki, kemudian kita klik organization chart. Nah, maka akan masuk diagram struktur organisasi. Nanti kita bisa rubah, misal ini direktur. Sekretaris direktur misalnya. Nah, ini. Nah, seperti ini. Smart art caranya seperti itu. Teman-teman bisa pilih atau coba-coba menggunakan diagram-diagram yang lain sesuai kebutuhan. Kemudian chart, insert chart. Insert chart di sini adalah grafik. Jadi teman-teman bisa membuat sebuah grafik atau menyisipkan sebuah grafik dengan fasilitas ini. Misal kita mau membuat grafik ini ya. Nah, ini adalah isian standar. Artinya grafik ini terbentuk dari sebuah data. Datanya dia akan otomatis terbuka dari Excel. Nah, misalnya kita mau membuat data penjualan kendaraan. Nah, seperti ini teman-teman hasilnya. Jadi kita bisa mendapatkan grafik penjualan kendaraan Avanza Xenia R3 Expander dari tahun 2018 untuk biru, 2019 untuk orange, dan 2020 untuk silver. Seperti ini cara bikin chart ya. Kalau ini ada kesalahan atau ada data yang mau dirubah, tinggal klik di chartnya, kemudian klik kanan, edit data, kemudian klik edit data. Nah, di sini kita bisa rubah, misalnya ini 80. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi dari data ini nanti user yang membaca dokumen kita bisa mengetahui bahwa misalnya Avanza tahun 2018 segini, 2019 naik, 2020 turun lagi.
Yang paling bagus stabil Xenia dia naik terus, R3 dia naik, kemudian expander juga naik. Seperti itu kira-kira cara membaca grafiknya. Oke teman-teman, silakan sambil dipraktekkan, diulang-ulang videonya dan dipraktekkan. Kita masih ada video tentang pengaturan tab insert lagi, atau penggunaan perintah-perintah pada tab insert, yakni pada header footer, kemudian pada clipboard teks dan simbol di video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.